Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada perkuliahan Matematika Bisnis. Untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang bilangan. Pembagian jenis bilangan. Bilangan sendiri ini adalah ungkapan dari penulisan satu atau beberapa simbol bilangan. Misalnya 187. Terdiri dari simbol bilangan 1, 8, dan 7. Ya. Untuk bilangan ini jenisnya juga macam-macam. Ada bilangan nyata, ada bilangan khayal, ada bilangan irasional, ada bilangan rasional, ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan ya. Nah, lalu ada hubungan perbandingan antar bilangan. Ada tanda ketidaksamaan ya. Di sini ada tanda seperti ini, melambangkan lebih kecil dari. Lalu ada tanda seperti ini. Tanda ini berarti melambangkan lebih besar dari. Selanjutnya ada tanda seperti ini, di bawahnya ada garis. Itu melambangkan lebih kecil dari atau sama dengan. Dan yang keempat ada tanda seperti ini ya, bergaris juga. Melambangkan lebih besar dari atau sama dengan. Ada sifat-sifat perbandingan. Jika A kurang dari sama dengan B, maka minus A lebih besar sama dengan minus B. Jika A kurang dari sama dengan B, dan X lebih besar sama dengan 0, maka X dikali A kurang dari sama dengan X dikali B. Lalu jika A kurang dari sama dengan B ya, atau lebih kecil dari sama dengan B, dan X kurang dari sama dengan 0 atau lebih kecil dari sama dengan 0, maka X dikali A lebih besar sama dengan X dikali B. Lalu jika A kurang dari sama dengan B dan C kurang dari sama dengan D, maka A plus C kurang dari sama dengan B plus D. Ya. Jadi bisa lebih kecil atau lebih besar atau kurang dari ya, atau lebih dari. Lalu ada operasi bilangan. Di sini ada kaidah-kaidah, di antaranya ada kaidah komutatif, kaidah asosiatif, ada kaidah pembatalan, ada kaidah distributif, ada unsur penyama, dan juga kebalikannya. Untuk kaidah komutatif, di sini A plus B sama dengan B plus A. A dikali B sama dengan B dikali A. Itu kaidah komutatif. Lalu yang kedua, kaidah asosiatif. Nah, untuk kaidah asosiatif ini, dalam kurung A plus B plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Ya. Atau dalam kurung A dikali B, lalu di luarnya dikali C sama dengan AX dikali B dikali C.
Lalu selanjutnya ada kaidah pembatalan ya. Kaidah pembatalan ini A plus C sama dengan B plus C. Maka A sama dengan B. Lalu ada juga A dikali C sama dengan B dikali C. Ya, maka A sama dengan B. Selanjutnya ada kaidah distributif. Di sini A dalam kurung B plus C kurung tutup sama dengan AB plus AC. Lalu ada unsur penyama. Di sini A plus minus 0 sama dengan A. A dikalikan 1 sama dengan 4. A dibagi 1 sama dengan 4. Lalu ada kebalikannya. A dikalikan 0 sama dengan A. A dikalikan 1 per A sama dengan 1. Nah, selanjutnya ada operasi tanda. Operasi tanda ini ada operasi penjumlahan, ada operasi pengurangan, ada operasi perkalian, dan operasi pembagian. Nah, untuk operasi penjumlahan, di sini A-nya jika plus A ditambah dengan plus B sama dengan plus C, ya positif. Lalu yang B, jika minus A ditambah dengan minus B, maka sama dengan minus C. Yang C itu ada plus A ditambah dengan minus B, maka akan sama dengan plus C jika A lebih besar dari B. Lalu jika plus A ditambah minus B sama dengan minus D jika A kurang dari B. Lalu yang D, jika minus A ditambah dengan plus B sama dengan plus C jika A kurang dari B. Jika minus A ditambah dengan plus B, maka akan sama dengan minus D jika A lebih besar dari B. Selanjutnya untuk operasi pengurangan. Nah, untuk operasi pengurangan ini, untuk bagian A, jika plus A minus plus B, maka sama dengan plus C jika A lebih besar dari B. Jika plus A dikurangi plus B sama dengan minus D jika A kurang dari B. Lalu yang B, jika minus A dikurangi minus B sama dengan plus C jika A kurang dari B. Jika minus A dikurangi minus B, maka sama dengan minus D jika A lebih besar dari B. Lalu yang C-nya, jika plus A dikurangi dengan minus B sama dengan plus C. Yang D-nya, jika minus A dikurangi plus B sama dengan minus C. Itu untuk operasi tanda penjumlahan dan pengurangan ya tadi. Selanjutnya untuk operasi tanda, untuk operasi perkalian dan pembagian. Untuk operasi perkalian ini, jika plus A dikalikan dengan plus B, maka sama dengan plus C. Jika plus A dikalikan minus B, sama dengan minus C. Jika minus A dikalikan minus B, maka dia akan menjadi plus C, menjadi positif. Ya. Jika minus A dikalikan dengan plus B, sama dengan minus C. Ya. Jadi
minus dikalikan dengan plus, dia hasilnya akan menjadi minus ya. Sedangkan untuk minus dikalikan dengan minus, maka hasilnya akan menjadi positif ya. Tadi jika plus dikalikan dengan plus, maka hasilnya adalah plus ya, positif. Jika plus dikalikan dengan minus, maka hasilnya akan minus. Lalu selanjutnya untuk operasi pembagian, jika plus A dibagi dengan plus B, maka hasilnya itu plus C ya. Hasilnya positif. Jika plus A dibagi dengan minus B, maka hasilnya akan negatif C. Ya, jadi jika plus dibagi dengan minus, maka hasilnya akan menjadi minus. Jika minus A dibagi dengan minus B, hasilnya adalah plus C, hasilnya positif. Jika minus A dibagi dengan plus B, maka hasilnya akan negatif. Ya. Ini yang harus kita ingat. Lalu selanjutnya ada operasi bilangan pecahan. Untuk operasi bilangan pecahan ini ada operasi pemadanan, ada operasi penjumlahan dan pengurangan, ada operasi perkalian, ada operasi pembagian. Nah, di sini kita untuk operasi pemadanan ya, A per B sama dengan A dikali C per B dikali C. Jika A per B sama dengan A dibagi C per B dibagi C. Ya. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, dua buah pecahan atau lebih hanya bisa ditambahkan atau dikurangkan jika mereka memiliki suku pembagi yang sama atau sejenis. Jika suku pembaginya itu belum sama, maka kita harus terlebih dulu menyamakan dulu sebelum pecahan-pecahan tersebut ditambahkan atau dikurangkan. Nah, ini untuk operasi perkalian. A per X dikali dengan B per Y, maka hasilnya adalah AB per XY. Selanjutnya untuk operasi pembagian, jika A per X dibagi B per Y, maka sama dengan A per X ya, dikalikan dengan Y per B ya. Jadi ini kan tadi dibagi ya B per Y, jadi di sini dibalikan menjadi Y per B. Jadi sama dengan AY per XB. Nah, di sini ada latihan-latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Silahkan selesaikan ya. Di sini ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian ya. Selesaikanlah, ikuti berdasarkan kaidah-kaidah yang sudah tadi dijelaskan sebelumnya ya. Jika penambahan seperti apa, pengurangan seperti apa, perkalian seperti apa, dan pembagian seperti apa. Selamat mengerjakan.